Halo sahabat BK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan Bu Ulfi di pembelajaran online bimbingan konseling. Nah, kali ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang remaja. Nah, kita akan bahas bersama tentang siapa sih yang dikatakan sebagai seorang remaja itu, kemudian bagaimana karakteristik dari seorang remaja, dan apa saja tugas perkembangan dari remaja itu. Nah, silahkan duduk manis dan simak video ini sampai habis ya. Oke, kita mulai pada pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian remaja. Jadi, remaja itu apa sih? Nah, remaja ini berasal dari bahasa Yunani yaitu adolescence, yang artinya itu adalah to grow atau to maturity. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya adalah menuju dewasa. Nah, namun menurut teori dari Harlock pada tahun 1990, remaja ini adalah seseorang yang berada di usia 13 atau 14 tahun sampai usia 17 atau 18 tahun. Nah, dan Harlock ini juga membagi kategori remaja itu menjadi dua bagian, yaitu remaja awal dan remaja akhir. Kenapa Harlock membagi menjadi dua kategori? Nah, karena pada masa remaja akhir, mereka itu sudah mulai pada masa transisi perkembangan menuju tahap dewasa awal. Jadi sudah dapat dikatakan matang dalam kategori remaja. Oke, sekarang kita ke pembahasan kedua, yaitu tentang karakteristik remaja. Nah, karakteristik remaja ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, karakteristik dari seorang remaja. Seorang remaja itu merupakan masa yang paling penting. Kenapa dikatakan sebagai masa yang paling penting? Karena pada masa ini remaja mengalami banyak perubahan, yaitu seperti perubahan fisik, perubahan psikis, perubahan kognitif, dan perubahan emosi. Nah, dan perubahan ini juga bisa dirasakan langsung maupun tidak langsung oleh individu remaja tersebut. Dikatakan langsung karena individu remaja tersebut merasakan langsung adanya perubahan di dalam dirinya. Contohnya misalkan seperti perubahan fisik. Nah, dan adapun perubahan yang tidak langsung, contohnya adalah perubahan emosi, karena bisa jadi remaja ini tidak sadar bahwa banyak perubahan emosi di dalam dirinya. Yang kedua, masa remaja sebagai masa peralihan. Dikatakan sebagai masa peralihan karena seorang remaja itu bukan lagi dikategorikan sebagai anak-anak, namun bukan juga dikategorikan sebagai orang yang dewasa. Kadang fase ini disebut sebagai fase membingungkan. Membingungkan bagi individu remaja tersebut. Ketika misalkan seorang remaja masih bersikap seperti anak-anak, orang dewasa akan menuntutnya agar bersikap seperti orang dewasa. Atau ketika remaja tersebut bersikap seperti layaknya orang dewasa justru akan meminta agar remaja tersebut jangan dulu bersikap seperti orang dewasa pada umumnya. Nah, hal ini yang akan dapat membingungkan para remaja. Selanjutnya, masa remaja sebagai masa mencari identitas. Pada fase ini, pengaruh kelompok teman sebaya sangat berpengaruh bagi seorang individu remaja. Dari mulai cara berpakaian, cara berperilaku, ataupun pada hal lainnya. Dengan kata lain, pada fase ini, seorang individu remaja sangat-sangat bisa dipengaruhi oleh teman sebaya, sehingga ketika misalkan dia memiliki teman kelompok yang positif, dia akan terbawa ke arah positif. Begitupun sebaliknya, ketika misalkan dia bergabung dengan teman kelompok yang negatif, maka dia akan ikut terbawa ke hal yang negatif. Selanjutnya yaitu masa remaja dikatakan sebagai masa yang tidak realistis. Kenapa remaja dikatakan sebagai masa yang tidak realistis? Karena pada fase ini biasanya remaja ini cenderung lebih melihat ke arah orang lain daripada ke dirinya sendiri. Contohnya misalkan ketika menentukan keinginan atau menentukan cita-cita dalam dirinya. Dia tidak melihat ke dalam dirinya, tidak melihat kepada kemampuan di dalam dirinya, tetapi dia hanya ingin menyamakan dengan orang lain. Nah, bisa dimengerti ya, misalkan ketika
si A ini ingin sekali seperti si B menjadi seorang penulis. Nah, tetapi kemampuannya itu bukan menjadi seorang penulis. Dia memiliki kemampuan dan bakat di bidang lain. Nah, tentu saja hal ini apabila misalkan dia tetap dengan pendiriannya ingin jadi seorang penulis dan dia gagal menjadi seorang penulis, ini akan menimbulkan kekecewaan di dalam dirinya. Nah, maka dari itu perlu untuk mengetahui minat bakat seorang remaja dari sejak dini. Selanjutnya yaitu masa remaja sebagai masa ambang dewasa. Pada fase ini, remaja seringkali dituntut untuk berperilaku layaknya seorang dewasa. Ya, namun terkadang lupa nih, mereka kurang diberikan arahan dan bimbingan, sehingga kerap kali yang terjadi adalah para remaja ini bersikap seolah-olah seperti orang dewasa, tetapi mereka masih memiliki pola pikir seperti anak-anak. Contohnya nih, misalkan seorang remaja sudah mulai mengenal rokok. Mereka mulai merokok karena ingin terlihat seperti orang dewasa, tetapi mereka belum berpikir jauh nih, efek dari rokok itu seperti apa. Kemudian kerugiannya dari merokok itu untuk dirinya atau untuk orang lainnya itu seperti apa. Nah, mereka belum berpikir sejauh itu. Nah, maka dari itu memang perlu sekali arahan dan bimbingan dari para orang tua untuk selalu mengarahkan dan membimbing anak-anaknya, membimbing para remajanya agar tidak terjadi penyimpangan perilaku pada remaja. Selanjutnya sekarang kita ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang tugas perkembangan remaja. Nah, tugas perkembangan remaja ini ada apa aja sih? Yang pertama yaitu menerima keadaan fisik berikut dengan kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua, tugas perkembangan yang wajib dipenuhi oleh remaja yaitu mandiri secara emosional. Ini artinya kalian dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah kalian sendiri tanpa bantuan orang lain atau bantuan orang tua. Tugas perkembangan selanjutnya yang harus dipenuhi oleh remaja yaitu harus mampu berkomunikasi secara interpersonal dengan baik dan harus bisa bergaul dengan teman sebaya. Ketika sudah remaja, membangun sebuah pertemanan adalah menjadi sebuah kebutuhan. Karena semakin dewasa, kita akan menyadari bahwa kita ini adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu, mulailah belajar dari sekarang untuk berkomunikasi dengan baik. Tugas perkembangan yang keempat yaitu mandiri secara ekonomi dan mampu mengelola keuangan dengan bijak. Maksudnya mengelola keuangan dengan bijak itu seperti apa? Yaitu kalian harus mampu memilih dan memilah mana nih yang harus dibeli. Nah, usahakan membeli itu sesuatu yang penting terlebih dahulu ya. Jadi membeli kebutuhan yang primer, membeli kebutuhan yang primer, baru nanti kebutuhan sekunder dan tersier gitu ya. Nah, kemudian selain itu belajar juga untuk tidak menghambur-hamburkan uang. Lebih bagus lagi misalkan kalian sudah belajar menabung, atau lebih bagusnya lagi kalian sudah mulai bisa menghasilkan uang sendiri. Nah, dan yang terakhir, remaja dituntut untuk mampu memiliki sikap tanggung jawab. Nah, hal ini sangat penting karena tanggung jawab adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh para remaja. Tugas-tugas perkembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, semuanya itu harus sebisa mungkin tercapai oleh para remaja ya, karena kalau misalkan salah satunya ada yang tidak tercapai, itu bisa menjadi penghambat ketika memasuki fase selanjutnya yaitu fase dewasa. Nah, fase remaja ini adalah penentu ketika memasuki fase dewasa. Mau jadi apa nanti ketika dewasanya itu dilihat dari remajanya terlebih dahulu. Oke. Anak-anak, materi tentang remaja dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila misalkan Ibu banyak kekurangan. Kalau misalkan kalian masih merasa kurang mengerti atau masih banyak yang kurang dipahami, boleh banget kalian bisa langsung chat ke Ibu secara langsung, atau misalkan kalian mau komentar di kolom komentar juga boleh. Dan terima kasih bagi semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di pembelajaran online selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.